Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mas Do Oracle ya. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Ini teman-teman ada yang request malam ini ya. Mas Do tolong dong liatin yang diam-diam menyimpan rasa sama aku. Oke, akan kita bacakan. Kita akan lihatkan siapa yang diam-diam menyimpan perasaan kepada dirimu ya. Kita akan baca dengan tarot, angel, dan tarot message ya. Oke, ini kita akan shuffle dulu tarotnya ya. Teman-teman yang ingin dibacakan juga judul-judulnya kayak gini, boleh request aja ya di komentar atau dari Instagram. Follow aja di @masdooracle ya, DM saja. Yang diam-diam memendam perasaan kepada dirimu. Oke. Kita lihat dulu kisah orang ini ya, ciri-cirinya yang file keduanya nanti. Ya, kita lihat dulu kisah orang ini yang memendam rasa sama kamu ini gimana sih kisah hidupnya, ya kan? Kita lihat dulu ya. Tak shufflein dulu. Oke. Aman. Oke. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Satu lagi. Keenam. Yang diam-diam menyimpan rasa sama kamu. Kita lihat dulu kisah hidupnya ya teman-teman. Orang yang diam-diam memendam rasa sama kamu. Gambaran pertamanya ada gambaran 5 of One atau 5 tongkat. 5 tongkat ini apa Mas Do? 5 tongkatnya adalah gambaran orang yang hidup dengan penuh persaingan. Ya, persaingan, kerja keras ya. Banyak sekali apa ya? Ya persaingan. Intinya kalau 5 of One ini persaingan. Orang ini terbiasa dengan bersaing. Berarti dia ini olahragawan ya. Olahragawan. Yang mana di sini dia sering ikut lomba ya. Orangnya ini berarti atletik ya. Atletik ya sifat pertamanya atau ciri-cirinya udah mulai kelihatan. Karena di sini banyak persaingan. Nah, di sini dari segi apanya ya? Dia hobi, gemar ya. Gemar berolahraga, ya suka ikut lomba, ikut pertandingan ya. Yang pertama sifatnya atletik ya. Atletis ya. Selain di bidang olahraga, juga persaingan ini juga bisa di bidang pekerjaan ya. Dia ini gemar orang apa? Orang yang gemar bekerja keras, bekerja giat ya. Jadi kalau orang ada yang tipenya teman-teman udah dapat kerja ya udahlah di posisi aman gitu, nggak mau nyari promosi, nggak mau naik jabatan. Nah kalau dia ini nggak, di sini dia emang kerja keras, betul-betul kerja, bersaing secara sehat untuk apa? Untuk naik ke tingkat berikutnya, ya untuk naik sampai ke tujuan berikutnya. Ya ini yang tipe orang gemar bersaing ya teman-teman, yang benar-benar ingin mengejar mimpinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini ciri-ciri yang suka yang sama kamu diam-diam ini. Banyak yang nggak senang sama dia. Kenapa? Karena di sini selain atletis, dia ini juga gemar bekerja tadi ya. Jadi banyak yang iri, ya. Orang yang nggak senangnya saya bingung ya. Dia iri sama si dia, tapi dia nggak mau usaha. Dia iri sama si orang ini yang diam-diam suka sama kamu ini. Dia iri kenapa? Orang lain ya, ini orang lain yang iri kepada pengagum rahasiamu ini. Karena si dia ini banyak bisanya, ya. Banyak bisanya, ya. Jabatan kerjanya bagus ya. Karena apa? Dia ada usaha. Nih, ada 5 of One bersaing. Ya. Cuman itu tadi lah namanya manusia ya kan, nggak senang lihat orang lain senang gitu loh. Jadi dia iri sama si yang diam-diam suka sama kamu ini. Ya, banyak sekali musuhnya gitu loh. Bukan berarti dia penjahat ya teman-teman, karena dia sering digemari orang, ya banyak peminat, ya otomatis juga akan banyak musuh yang nggak senang sama dia, yang nggak sepaham sama dia, yang nggak sejalan sama dia. Ya itulah tadi resiko kita kalau jadi orang terkenal ya kan, atau orang inilah orang yang bisa dibilang banyak bisanya gitu loh. Yang ketiga, ini banyak banget yang ingin mendekat sama dia, nggak satu dua, ini lebih dari 3 bahkan 3 of Cup ya. Banyak banget yang mendekat ke dia ya, tapi di sini dia nggak bisa nerima. Kenapa? Karena dia sudah ada hatinya ke kamu. Nah, itu dia. Jadi di sini gambarannya banyak banget yang mendekat. Kenapa? Ya udah ada stabil ya, pekerjaan stabil, dia gemar olahraga ya. Misalnya untuk cewek cowok ya cantik dan ganteng gitu ya kan. Jadi banyak banget yang mendekat gitu. Tapi orang bingung, kok dia masih belum punya pasangan juga ya? Padahal apalagi loh, kerja.
rumah ada, kendaraan ada gitu loh. Kok masih belum punya pasangan? Ternyata dianya ini tipe yang nggak mau banyak-banyak bermain gitu ya. Jadi dia kalau mau satu pasangan ya satu gitu. Ya itulah, dia sudah memantapkan hatinya ke kamu ya. Diam-diam masih dia belum ungkapkan gitu kan. Belum mendekat nih, baru dalam ini aja. Baru dalam perasaan aja dia berani bilang aku suka sama si ini, aku suka sama ini gitu loh. Dia suka sama kamu ya. Jadi kalau dibilang kalau kamu mendekat dia akan banyak persaingan ya pasti. Tapi kamu udah menang duluan lah, 1 poin lah, karena dia udah mendekatnya ke kamu gitu loh, udah ada rasanya ke kamu duluan. Sampai heran, keluarganya pun juga heran gitu loh. Dia ini kok masih belum punya pasangan ya, padahal ganteng, cantik gitu, kerjaan aman, bagus gitu. Ternyata dia udah memiliki rasa yang mana mungkin belum terbalaskan lah sama dirimu, atau dia belum sempat ungkapkan, atau dia belum mengungkapkan, belum berani. Ya. Di sini ada gambaran Seven Pentacle. Di sini dia masih mengevaluasi teman-teman, ya, masih mengevaluasi lah. Dia masih memperbaiki diri ya. Namanya manusia pasti banyak kesalahan. Ya, si dia ini yang kelihatannya perfect gitu ya kan. Kelihatannya komplit gitu, banyak sekali bisanya, ya pasti juga punya kelemahan. Nah, di sini dia masih memperbaiki hal itu, masih melengkapi hal itu. Ya. Dia masih memperbaiki diri, dia masih belajar lagi, ya. Jadi sifatnya bagus nih, orang yang mau bersaing, orang yang bisa mengintrospeksi diri ya. Beda ya teman-teman, banyak orang di luar sana nggak bisa mengintrospeksi diri. Jadinya apa? Dia salah, tapi dia menganggap dirinya nggak salah. Kalau ini dia tahu, oh ini aku nggak benar kayak gini. Dia mengintrospeksi dirinya sendiri. Ya. Selain itu, selain dia mengevaluasi diri, di sini dia juga gemar menabung. Ya. Seven Pentacle, dia mengumpulkan koin-koin. Kenapa teman-teman? Dia ini berasal dari keluarga yang susah. Berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan lah gitu. Jadi dia ada mungkin trauma tersendiri ya, orang ini. Sehingga di sini dia menyisipkan uangnya atau sebagian hasil kerjanya ya untuk tabungan dia di masa depan. Nah, jadi ini tipe orang yang udah sip banget ya. Ganteng, cantik ya kan, kerjaan tetap ya, rajin menabung ya, nggak mau main-main ya. Kadang banyak loh yang mendekat. Kalau dia emang tipenya playboy atau playgirl, hanya habis nih ya kan. Tambah lagi banyak yang mendekat ya. Di sini dia juga masih mengumpulkan uang. Nah, udah paket komplit nih. Ternyata di balik kisahnya yang sukses ini terseliplah kisah sedih teman-teman ya kan. Dia ternyata dari keluarga yang susah. Dia ternyata tidak seperti orang-orang teman-temannya. Dulu mungkin ada uang jajan, dia nggak ada ya kan. Maka itu di sini dia bekerja keras. Inilah terpatri sama dirinya. Mengapa dia terus bersaing? Mengapa dia terus bekerja keras? Mengapa dia terus menabung? Karena dia tidak ingin kejadian lagi seperti dia di masa kecil. Dia pengen ini nggak kesampaian, dia hanya bisa menangis. Kalau saat ini dia pengen ini, dia tinggal beli. Ya kan? Pengen ini tinggal beli, tinggal ngomong. Nah, satu yang belum dia dapatkan yaitu kamu. Inilah diam-diam disekak sama kamu, yang diam-diam menaruh hati sama dirimu, ya. Ini dia gambarannya tadi di masa lalunya, Four of Swords ya. Dia ada mengalami kisah sedih. Itulah namanya manusia. Pastilah nggak langsung kaya raya, pasti juga pernah ada di masa sulit, ya kan? Yang kita pikir orang kaya itu nggak pernah di masa sulit, pasti ada teman-teman. Apalagi dia masih membangun, ya meniti, ya kan? Jadi kita tuh kadang suka lihat hasil akhir. Ah, kamu enak lah anak orang kaya, ya. Uang ada, gini-gini. Kita nggak lihat sebelum dia jadi orang kaya gimana sepak terjangnya. Gimana dia berusaha mencari uang, gimana dia menabung, gimana dia berkorban ya kan. Maka itu jadilah seperti orang yang nggak banyak cerita, tapi kita ambil hikmahnya. Ya kan? Kadang kita ini terlalu banyak bicaranya daripada actionnya gitu. Nih, ada gambaran Three Pentacle. Selain itu juga sifatnya ini gemar menolong orang, berbagi, sharing. Kenapa dia gemar berbagi? Kenapa dia sering berbagi? Karena dia pernah merasakan yang namanya di titik terendah. Dia pernah merasakan saat dia di bawah. Dia pernah merasakan saat tidak ada uang. Dia pernah merasakan gimana rasanya lapar itu. Ya, gimana pengen makan, nggak ada uang, nggak cukup gitu. Dia pernah sampai di titik itu. Ini paket komplit kali. Tapi ini tipenya itulah tadi, ada kelebihan, ada kekurangan. Dia ini kalau mau satu orang yang satu aja, ini lagi pengen kamu, dia pengennya kamu. Walaupun banyak mendekat bagaimanapun, dia nggak akan mau, nggak akan milih. Ya, sifatnya ini udah bagus banget gitu loh. Dan ingat, perasaan manusia itu bisa berubah-ubah. Saat ini mungkin dia suka kamu, bisa jadi nanti berubah bisa. Makanya jangan nanti kita
Saat ada kesempatan kita sia-siakan, ya. Kita lihat pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu, ya. Tarik satu-satu dulu ya. Pesan yang ingin dia sampaikan. Oke, kita shuffle dulu sebentar. Nih, yang pertama ada gambaran pack of one. Di sini gambaran kamu ya, gambarannya orangnya periang, ceria ya. Dia kalau ngingat kamu itu dia merasa kayak dia di masa kanak-kanak, dia merasa aman, bukan menganggap kamu kecil ya. Tapi dia menganggap karena kamu periang ya, orangnya ceria ya. Dia merasa nyaman karena di sini beban hidupnya udah banyak ya. Orang dewasa itu bebannya kan banyak banget ya. Apalagi orang pekerja keras seperti dia. Jadi banyak masalah, banyak orang yang benci sama dia, tapi saat bersama kamu ini bisa rekan kerja atau teman kayaknya nih, ya. Dia merasakan ceria gitu loh. Dia merasakan bebannya hilang. Permasalahannya hilang, ya. Di sini kamu nggak kayak apa ya? Kamu tahu lah dia ganteng, cantik gitu, kamu nggak langsung bilang aku suka gitu ya. Kamu tuh ya berteman. Beda sama orang dekat sama dia, "Ah, aku pengen kamu gini, aku sayang kamu gini." Jadi dia merasakan ada yang berbeda darimu, ya. Jadi dia merasa nyaman, ya. Merasa nyaman, merasa menjadi dirinya sendiri ya. Maka itu dia ada timbul perasaan. Sering terpikirlah dirimu di sini dia. Kita lihat lagi pesan dari dia. Nih, bahkan dia pernah sampai sakit hati teman-teman, saking kan dia terlalu kepikiran kamu. Terlalu kuat nih cintaku padamu. Aku pengen nyerah, rasanya sakit, pedih gitu loh. Ya. Kenapa dia nggak ungkapkan aja sih Mas Do? Ya itulah tadi. Orang itu berbeda-beda sifatnya, ada yang pemalu, ada yang berani, ada dia emang pemberani tapi saat ngungkapin cinta jadi terbata-bata, jadi lugu ya kan. Nah, padahal dia ini orang yang atletik, orang yang berani, yang gagah gitu loh. Tapi ternyata dia nggak berani ngungkapin nih tadi. Cinta ini kuat banget, aku sampai pengen nyerah gitu loh. Padahal yang orang yang seperti ini loh, kalau kamu ini pun mungkin gampang banget lah, tapi dia itulah. Dia merasakan sulit mendapatkan cinta. Ya. Kaku dia. Nih kita lihat lagi. Nih, kamu itu adalah harta terindah buat diri aku katanya. Ya, selain kamu membuat dia nyaman ya, dia juga cintanya menggebu-gebu sama dirimu. Dia juga merasakan kamu itu harta yang terindah. Harta terbesar ya. You are my greatest treasure. Ya. Kamu itu harta terindah, harta terbaik aku. Ya, namanya manusia pasti memiliki masa sulit ya, atau masa kelam, atau masa sedih, atau masa capek. Saat dia capek atau ya dengan beban masalah, terkenang kamu dia akan jadi ceria lagi. Jumpa kamu dia akan happy lagi. Itulah dia. Kamu itulah harta aku, ya. Yang membuat dia tetap sane, yang membuat dia tetap ini teman-teman menjadi orang normal gitu loh, nggak gila gitu ya. Karena inilah beban makin berat, makin besar ya kan, masalah makin timbul, datang silih berganti ya. Nyaman dia saat bersama kamu. Nih, dia juga ingin bilang I want to dance with you. Aku ingin menari bersama kamu, ingin makan bersama kamu, ingin menghabiskan waktuku bersama dirimu. Banyak loh yang dia ingin ungkapkan gitu loh. Tapi nih balik ke The Hangman tadi, dia terikat ya. Gak bisa ngomong dia di sini. Ya dia nggak bisa ngungkapin ke kamu. Ya karena udah nyaman. Udah fase nyaman, ya mungkin kalian sahabatan juga, ya dia takut merusak hubungan yang saat ini terjadi. Ya. Ini padahal kalau kita lihat ciri-cirinya perfect banget ya, komplit banget gitu loh. Ini yang diam-diam suka nih jadi penggemar ya kan. Tapi bagus, sifatnya bagus. Tapi itulah dia, karena dari orang di bawah, orang susah. Ya. Rata-rata kalau orang dari bawah itu ya pasti jalan hidupnya itu bagus-bagus karena dia udah pernah merasakan yang namanya sulit gitu ya kan. Maka itu udah bekerja keras, yang nggak mau main-main betul gitu. Kita lanjut deh. Nih, dia juga kepo sama dirimu. Aku ingin tahu nih, rahasia-rahasia kamu tuh suka sama siapa sih? Ada pasangan nggak sih saat ini? Ya, dia kepo nih. Saat ini sedang kepo sama kamu ya kan. Aku ingin nih lebih dekat sama kamu ya kan. Take of sword dia. Aku kepo sekali nih, kamu ini dengan siapa? Semalam jalan sama siapa? Nah, itulah jadinya sakit hati dia. Berat gitu loh. Itulah tadi teman-teman, kita terkadang gampang ngomong ya. Kalau suka tuh bilang ya, memang gampang kalau suka tuh bilang. Tapi tidak semudah yang kalau kita mau realisasikan kan. Tidak segampang yang kita inginkan berucap gitu ya.
tinggal ngomong, bener tinggal ngomong, tapi mentalnya itu loh yang nggak ada di sini, nggak kuat dia. Tarik lagi. Nih, bahkan dia ada kepikiran, apakah kamu ingin menikahi aku? Will you marry me? Ada kepikiran sampai situ dia loh. Ya ingin menikah nih. Tarik lagi. Aku cinta kamu ya, aku sangat cinta sekali. Nih. Aku sudah memilih kamu katanya nih. Kata-katanya indah semua di sini ya. Ingin selalu bersama dirimu, ingin menikah ya. Dia cinta banget, aku milih kamu. Ya, ini akan ada waktunya, akan ada momennya akhirnya dia memberanikan diri. Saat ini belum, ya. Inilah diam-diam ada rasa sama kamu. Ya, bisa teman kah, bisa sahabat kah, rekan kerja, tetangga, siapapun itu. Ya. Will you marry me? Mau nggak nikahin aku? Aku cinta kamu sekali ya. I love you so much. Aku sangat mencintai kamu. I choose you. Aku akan memilih kamu. Nantinya dia akan memberanikan diri untuk ngomong. Dia akan memberanikan diri untuk mengungkapkan ke kamu kalau dia ini suka, kalau dia ini cinta sama kamu. Ya. Terima kasih udah request, judulnya bagus nih. Enak, Mas Do pun bacanya juga agak enteng ya. Gak terlalu berat permasalahannya. Terima kasih ya. Yang mau dibacakan juga komen aja di bawah atau follow aja Instagram di @masdooracle. Ya, sampai sini aja. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah teman-teman. Dah.